Di sebuah desa kecil bernama Gunung Luruh, beredar legenda tentang hutan Aruna, hutan lebat yang diselimuti kabut abadi dan dijaga oleh makhluk-makhluk misterius. Tidak ada yang berani masuk ke sana kecuali satu anak bernama Tama, bocah berusia 12 tahun yang selalu penasaran. "Tama, kau tidak pergi ke tepi hutan lagi kan?" tegur ibu saat melihat anaknya pulang membawa bunga ungu dari dalam hutan. "Tidak masuk, Bu. Cuma sampai pinggirnya," jawab Tama sambil menyembunyikan senyumnya. Di desa itu juga tinggal seorang kakek tua bernama Pak Ganta yang dulu pernah menjadi penjelajah. Banyak anak-anak suka mendengarkan kisahnya. Konon, kata Pak Ganta, di tengah lingkaran anak-anak, di tengah hutan Aruna, ada sebuah lentera yang tak pernah padam. Siapapun yang menemukannya akan tahu kebenaran tentang dirinya sendiri. Malam itu, Tama tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Ganta terus terngiang. Ia merasa lentera itu memanggilnya. Pagi-pagi sekali, Tama membawa ransel kecil, sebotol air, dan biskuit buatan ibunya. Ia berjalan menyusuri jalur setapak menuju hutan Aruna. Baru beberapa langkah masuk, ia bertemu sosok mengejutkan, seekor burung hantu berwarna emas yang bisa berbicara. "Nama aku Zero," kata burung hantu itu hinggap di dahan. "Aku penjaga pertama. Jika ingin melewati hutan ini, kau harus menjawab satu teka-teki." "Apa teka-tekinya?" tanya Tama dengan mata membulat. "Aku punya tubuh tapi tak bernyawa. Aku punya daun tapi tak dari pohon." "Apa aku?" Tama berpikir keras. Ia mengingat cerita-cerita ibunya dan benda-benda di rumah. "Buku," jawabannya, "buku." Seru Tama. Zero tertawa kecil. "Kau benar. Kau boleh lewat." Zero pun mengiringi Tama lebih dalam ke hutan, hingga mereka sampai di sebuah sungai besar yang dijaga oleh seekor kura-kura raksasa bernama Kuro. "Untuk menyeberang," kata Kuro dengan suara berat, "kau harus menunjukkan keberanian, bukan kekuatan." Tama pun menolong seekor anak rusa yang terjebak lumpur di tepi sungai. Kuro tersenyum dan mengizinkannya lewat. Perjalanan mereka membawa Tama ke jantung hutan, di mana kabut menebal dan suara-suara aneh terdengar. Tapi Zero terus membimbingnya. Akhirnya mereka tiba di sebuah altar batu. Di atasnya menyala lentera berwarna biru kehijauan. Lentera itu tampak hidup, memancarkan cahaya yang hangat. "Kau telah sampai, Tama," kata Zero. "Tapi kau belum selesai." Lentera hanya menyala untuk yang jujur pada dirinya sendiri. Tama menatap lentera itu. Cahaya mulai redup seolah menilainya. Aku takut menjadi seperti ayah," bisik Tama. "Ayah pergi menjelajah dan tak pernah kembali. Tapi aku ingin tahu dunia meski aku takut." Cahaya lentera perlahan menyala lebih terang, lalu memancar ke seluruh hutan, menyingkirkan kabut. Suara gemuruh lembut terdengar, seolah hutan itu sendiri mengangguk setuju. "Kau telah menunjukkan hati yang murni," kata Zero. "Lentera telah memilihmu sebagai penjaga baru." Tama kembali ke desa dengan lentera yang kini berbentuk kecil dan tergantung di lehernya. Cahaya dari lentera membuat tanaman tumbuh lebih subur dan udara menjadi sejuk. Pak Ganta tersenyum saat melihat Tama. "Kau sudah melihatnya, ya?" katanya pelan. "Dan aku tahu kenapa ayah pergi," jawab Tama. "Karena dunia ini terlalu indah untuk tidak dijelajahi." Sejak hari itu, Tama menjadi penjaga baru hutan Aruna. Ia membimbing siapapun yang tersesat dan mengajarkan tentang keberanian, kejujuran, dan hati yang murni. Cerita ini mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah kunci untuk memahami dunia di sekitar kita.